Selamat pagi Sobat JDIH Provinsi Jawa Tengah. Nah, kembali lagi bersama saya Ansal Astianto sebagai host pada pagi hari ini. Nah, sekarang kita udah kedatangan narasumber dari beberapa universitas. Nah, oke, pada pagi hari ini kita akan membahas sebuah tema yang belum pernah dibahas di instansi manapun. Jadi kita akan membahas berbagai pengalaman selama magang di Biro Hukum. Nah, simak pada pagi hari ini biar nggak ketinggalan. Oke, langsung saja ke perkenalan berikut ini. Halo Sobat JDIH, perkenalkan aku Monica Margareta, mahasiswa Universitas Negeri Semarang dari Prodi Sastra Inggris. Saat ini aku menempuh semester 7 dan untuk aku pribadi, aku magang wajib. Dan lama waktu magangnya? Ya. Dan untuk magangnya aku 3 bulan penuh. 3 bulan ya? Oh, oke. Kan ada 1 bulan, ada 2 bulan, 3 bulan sama 6 bulan mungkin ya? Betul. Jadi kamu yang di? 3 bulan. 3 bulan ya, Betul. oke. Untuk yang dari Udinus? Perkenalkan, nama saya Faisal Ahmadi dari Universitas Dian Nuswantoro, Fakultas Ilmu Komputer, jurusan Teknik Informatika. Kak, saya di sini magang wajib. Wajib. 1 bulan. Oh, cuma 1 bulan? Iya, 1 bulan. Oke. Kalau kalian berarti satu paket nih ya, sama ya? Oke. Kalau kamu? Perkenalkan, nama saya Fikri Lukman Pratama, Fakultas Ilmu Komputer, Prodi Teknik Informatika. Saya di sini juga sama dengan teman saya, yaitu magangnya wajib dengan periode 1 bulan. Oke. Semesternya juga sama ya berarti ya? Sampai semester 7. Oke. Siap. Langsung saja kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Oke, kenapa sih kalian memilih magang di Biro Hukum? Nah, kalian dapat kenalan atau mungkin relasi kalian atau mungkin dari kakak tingkat kalian yang mungkin udah pernah magang di sini. Nah, mungkin dari si Monica ini bisa dijelaskan mungkin. Oke, awalnya saya dapat rekomendasi dari kenalan Bu Betty selaku dosen saya. Oh, Ya, oke. Saya dapat informasi dari beliau kalau di Biro Hukum sendiri dibutuhkan posisi sebagai penerjemah dokumen. Nah, saya sendiri kan mahasiswa sastra Inggris, jadi saya merasa ini tuh kesempatan yang cocok untuk saya untuk menempatkan diri di posisi ini. Karena match dari sastra Inggris ke penerjemahan dokumen. Oke. Untuk dari Udinus, kenapa sih memilih magang di Biro Hukum? Atau mungkin ada teman kalian kakak tingkat itu? Waktu itu sih ada teman saya magang juga di kantor gubernur ini. Tapi waktu itu dia di bagian biro organisasi. Untuk menurut Monica nih? Saya pribadi nggak merasa ada peraturan yang gimana-gimana ya. Saya hanya dibimbing oleh pembimbing dengan arahan yang cukup jelas. Dan terkait pengaturan, saya cuma berjalan aja, mengalir aja. Nggak yang gimana-gimana. Untuk instruksinya juga? Instruksinya juga udah cukup jelas. Oke. Kalau kalian pengaturannya gimana? Pengaturannya cukup baik. Kita diarahkan ke keahlian kalian masing-masing. Kita juga diberi proyek sesuai keahlian masing-masing juga. Oke, siap. Berarti terkait kalau di Biro Hukum kan emang ada JDIH ya, Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum. Mungkin kalian berkecimpung di dalam JDIH itu ya? Oke. Siap. Untuk yang kedua, apa sih mungkin ekspektasi kalian sebelum magang di Biro Hukum? Nah, kayak wah, aku nih di Biro Hukum bisa ditempatkan di sini, mungkin kedepannya bisa begini. Apa sih ekspektasi kalian? Untuk Monica terlebih dahulu, nggak apa-apa. Kalau saya pribadi kan saya yang udah tahu kalau saya akan ditempatkan di bagian penerjemah dokumen. Jadi ekspektasi saya itu saya kesannya kayak takut karena dari namanya aja udah Biro Hukum. Ya kan berbeda ya. Ya, Nggak kayak vibes-nya tuh serius mungkin ya. Tapi setelah saya jalani ternyata suasananya aman-aman aja kok. Oke. Untuk dari Fikri, ekspektasinya gimana? Kalau ekspektasinya saya itu apa ya? Kukira di Biro Hukum tuh nggak ada yang di bidang yang berkaitan dengan teknik informatikanya. Tapi ternyata setelah saya dan teman-teman itu masuk ke dalam Biro Hukum itu ternyata ada bagian di mana bagian tersebut itu
mengelola website JDIH. Oke. Kalau dari Faisal sendiri masih ingat nggak sih pengalaman pertama waktu kamu masuk di sini? Masih, waktu itu kita di sini disambut cukup baik. Kita dikenalkan dengan anggota-anggota JDIH. Kemudian kita juga diberitahu masalah yang sedang terjadi terkait website JDIH juga. Terus kita disuruh berpikir juga bagaimana cara mengatasi masalah ini. Jadi kami merasa kayak oh, kita ternyata di sini dibutuhkan gitu. Oh iya, berarti memang dikasih di sini juga ada solusinya sendiri gitu ya. Oh iya, paham. Kalau untuk Monica sendiri, pengalaman pertamanya? Saya sendiri pengalaman pertama di sini cukup tegang ya, karena ya saya dari awal masuk tuh udah di concern, udah di disclaimer dari awal kalau saya tuh mahasiswa magang pertama sebagai translator. Jadi saya tuh ada tekanan lah, kayak saya takut gagal, takut gak bisa. Soalnya kan memang berbeda ya. Betul. Dari hukum ke translator Benar. ini. Oke, I see. Oke, jadi berarti memang ada porsinya masing-masing. Jadi memang di IT mengurus JDIH juga si Monica juga ada porsinya sendiri gitu ya. Betul. Oke, kalau di biro hukum ini kalian diberi tugasnya yang lebih spesifikasi apa aja sih? Kalau dari mahasiswa UNES? Kalau saya pribadi, saya punya tugas utama yaitu menerjemahkan Perda Jateng nomor 8 tahun 2024. Itu isinya tentang rencana tata ruang. Itu penerjemahan ini tuh penting banget karena sangat mendukung yang namanya kebijakan nasional. Terus karena itu berkaitan langsung dengan namanya investasi, pariwisata, politik hukum, dan kesejahteraan masyarakat juga. Nah, dengan adanya penerjemahan ini tentu bisa membantu para investor maupun mitra luar negeri dapat memahami dokumen tersebut. Oke. Kalau dari Udinus sendiri? Kami itu sebagai mahasiswa dari Udinus ya, kita di sini mengembangkan website informasi JDIH itu. Kita mengembangkan dan menambahkan beberapa fitur seperti glosarium, kemudian ada konversi dari peraturan perundang-undangan menjadi PDF dan katalog. Oh, berarti memang dikasih per kolom-kolomnya sendiri-sendiri gitu ya? Oke, berarti kalau untuk Udinus sudah kelihatan lah job desk-nya. Oke. Terus lanjut ke pertanyaan berikutnya. Gimana sih skema pelaporan tugas magang kalian? Kendala dalam pengerjaan tugas atau mungkin ada miskomunikasi atau mungkin hal-hal yang kayak tahu-tahu pekerjaannya nggak selesai dalam waktu tertentu. Untuk kendalanya sendiri sih terkendala di teknis aja, soalnya kalau pengelolaan website itu kan strukturnya itu kan agak kompleks, jadinya kalau kita ada permasalahan sedikit pada website tersebut, kita harus memperbaikinya secara berurut atau bertahap. Kalau dari di kampus kalian, apakah nanti bisa dilaporkan menjadi tugas magang kalian nggak sih? Kayak mungkin kalian catat atau mungkin buat nunjukin bahwa kalian tuh di sini tuh kayak buat laporan maksudnya. Apakah nanti dikasihkan ke kampus juga? Ya, kita juga buat laporan kan di sini kan kita juga ada laporan juga kepada pengelola JDIH. Jadi progres kita sampai mana gitu. Terus juga kalau ada masukan juga dari pembimbing kita juga benarkan. Itu bisa menjadi buat laporan di kampus nanti. Oke. Kalau dari Monica sendiri? Kalau terkait kendala ditanya ada apa enggaknya, tentu ada sih. Kalau saya pribadi belum bisa memahami istilah hukum dalam bahasa Inggris, belum banyak karena istilah hukum kan gak yang bisa dimaknain secara literal ya. Jadi itu hal baru buat saya. Jadi mungkin challengingnya saya harus gimana nih cara cari tahu maknanya lewat glosarium atau mungkin nyocokin
lewat dokumen yang serupa. Ya, oke. Nah, ini yang mungkin apa ya, mau saya tanyakan, apa sih harapan kalian untuk biro hukum nanti magang di sini lah, kayak setelah kalian selesai di biro hukum magang, apa sih yang kalian dapat? Mungkin saya berharap saya bisa lebih memahami bagaimana teks hukum bekerja di praktik pemerintahan ya. Dan setelah saya dapat pembelajaran dari sini, mungkin ini bisa jadi bekal buat saya ke depannya, terutama untuk karir saya. Bisa jadi batu loncatan untuk mengejar cita-cita saya. Kebetulan saya juga berkeinginan untuk menjadi seorang diplomat. Ya, jadi saya harap bisa jadi bekal untuk ke sana. Oke. Kalau untuk Faisal sendiri, harapan untuk setelah kalian magang di sini, kan habis ini mau selesai nih. Ya. Nah, apa sih harapan kalian? Harapan kami itu semoga dengan pengalaman kita magang di sini berdampak dengan karir kedepannya kami, dan juga ilmu-ilmu kami dan apa yang kami kembangkan di sini terus digunakan oleh JDIH dan terus dikembangkan ke depannya. Oke, jadi telah selesai semua. Terima kasih juga untuk Monica atas sumbangsih yang sangat besar karena sudah menerjemahkan dokumen produk hukum kami dalam bahasa Inggris dan bisa bermanfaat bagi masyarakat luas. Dan terima kasih juga untuk Udinus telah membantu mengembangkan aplikasi pada layanan dan fitur-fitur kami pada website JDIH serta perbaikan sistem informasi kami. Begitu, semoga ini mempermudah penggunaan JDIH Jawa Tengah dimanapun berada. Oke, kita akhiri sampai di sini. Kalau aku bilang JDIH Provinsi Jawa Tengah, kita sama-sama bilang ngayemilan, ngelayani, gitu ya. Siap. Oke, hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. JDIH Provinsi Jawa Tengah, ngayemilan, ngelayani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.